Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik. Baik, alhamdulillah ya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga virus corona yang sedang melanda dunia ya segera pergi hus ya. Oke, hari ini Ibu mau ajarin kalian tematik lagi nih ya. Tapi sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau pimpin doanya? Oke, silahkan Sania. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, terima kasih ya. Baik ya, sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, Ibu mau cek kehadiran dulu ya. Nita ada? Oke. Sania. Lalu ada Susan Hadir. dan Nova. Oke. Hadir semua ya. Tidak ada yang sakit. Mudah-mudahan teman kita juga di kelas lain tidak ada yang sakit ya. Oke, sekarang di tema berapa sekarang kita belajarnya? Tema 2. Judulnya tentang apa ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Karena Ibu belum bagikan ya. Ibu bagikan dulu bukunya ya. Kemarin kan tema 1 sudah. Sekarang kita ke tema 2 ya. Apa judulnya? Coba baca. Menyayangi tumbuhan dan hewan. Oke, lanjut ya, kita ke tema 2 tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Siapa yang di rumah punya tanaman? Punya tanaman apa, Nova? Tanaman kersem. Tanaman kersem. Susan? Bunga. Bunga. Kalian? Jeruk. Jeruk. Apalagi? Tanaman jahe, palawija. Punya. Kira-kira manfaatnya untuk apa sih, Susan? Kalau tanaman itu untuk apa sih manfaatnya? Untuk apa kira-kira? Untuk berteduh Untuk berteduh. Oke, pohon besar bisa buat kita untuk berteduh. Kalau sekarang di subtema 1 ini, di pembelajaran 1 ini, Ibu akan mengajarkan tentang dongeng, cerita dongeng yang pertama ya. Terus kemudian ada pertukaran penjumlahan. Yang ketiga, kita akan bernyanyi ya, yang berkaitan dengan pohon pokoknya ya. Nah, sekarang di halaman berapa itu? Di halaman pertama ya. Di halaman 2 ada cerita tentang pohon apel yang tulus. Kalian simak dulu videonya baik-baik. Kalian perhatikan ya, dalam mendongeng itu ya, ada yang namanya lafal atau artikulasi ya. A I U E O nya harus kedengeran ya, bacanya harus jelas. Lalu ada intonasi suara, ada yang keras ya, karena dalam dongeng biasanya kita memerankan tokoh ya. Kalau suara anak kecil, suaranya kayak anak kecil ya. Kalau kakek-kakek tua, kayak kakek-kakek gitu ya. Namanya juga mendongeng. Terus yang ketiga ada ekspresi ya. Ekspresi kalau mendongeng jangan kayak baca biasa ya, harus dihayati, diresapi. Kalian dengarkan dulu cerita kisah pohon apel yang tulus. Kamu boleh memotong cabang-cabang pohon ini untuk membangun rumahmu. Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi dia tak pernah kembali
saat itu, pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Oke, dari cerita tadi ya, dari cerita tadi kalian bisa dengar ya suara dari pendongengnya, suaranya jelas ya, intonasinya jelas, terus ekspresinya karena tidak kelihatan mukanya ya, yang kedengeran dari suaranya kalau dia itu sedang berekspresi. Nah, coba sekarang Ibu mau tahu kalau kalian mendongeng bisa nggak kira-kira seperti yang dicontohkan tadi? Siapa yang mau duluan baca? Susan, oke, berdiri Susan. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo bermainlah bersamaku, ajak si pohon apel. Selanjutnya, siapa yang mau lanjutkan? Oke, Nova. Aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia, tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Lanjut. Siapa? Nita. Oke, lanjutkan. Akhirnya laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa, kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat, jawab laki-laki itu. Oke, selanjutnya. Siapa nih? Oke. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah, kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Oke, di akhir cerita ya, ini cerita yang bahagia ya, mereka bersama-sama kembali ya. Oke, setelah tadi mendengar cerita dongengnya, kira-kira apa sih pesan moralnya? Pesan moral itu nasihat yang bisa diambil dari cerita itu. Kira-kira apa? Ayo, semuanya harus bisa berpendapat. Coba. Kira-kira apa? Menceritakan tentang apa sih ini pohon apel? Tentang Ketulusan seorang atau sebuah pohon apel. Pohon apel ini sifatnya gimana? Baik. Terus apa lagi? Penolong ya. Dia rela memberikan semua yang dia miliki, dari daunnya mungkin, apalagi? Batangnya. Terus apa lagi? Rantingnya ya, untuk dijadikan atau dimanfaatkan oleh si anak muda tadi ya. Nah, dari sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran ya. Kita itu juga harus apa? Saling tolong menolong ya. Tumbuhan aja menolong bukan kakek-kakek ya, tadi anak kecil ya, sekarang sudah jadi tua bersamanya ya. Nah, dari pembelajaran dongeng tadi ya, biasanya kalau pohon apel daunnya itu lebar, kecil, atau bagaimana? Pernah lihat pohon apel? Pernah, beneran? Di mana Susan? Di mana ya? Di kebun raya. Punya pohon apel? Enggak. Kalau enggak, di rumahnya ada pohon kersem? Tahu pohon kersem? Pohon apa ya? Seri ya kalau bahasa Indonesianya.
Nah, kira-kira daunnya kecil atau besar? Kecil. Kecil. Nah, itu juga bisa dijadikan media kalian untuk belajar menghitung. Pernah belajar menghitung, mengumpulkan daun-daun? Pernah. Nah, sekarang karena pembahasan matematika kita ini tentang apa namanya? Pertukaran penjumlahan. Jadi kita bisa menggunakan media apapun. Ya. Sekarang Ibu punya apa ini? 3 buah pensil. Contohnya begini. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Kalau Ibu sebutkan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jumlahnya sama tidak? Sama. Hanya saja apa ya? Apa yang beda? Ditukar, penukaran bilangannya. Yang tadi 1 tambah 2, sekarang 2 tambah 1 ya. Mengerti sampai situ? Nah, jadi apapun itu ya bisa dijadikan untuk media belajar ya. Ada daun-daun kering, kalian kumpulkan coba untuk belajar apa namanya? Menjumlahkan ya. Ada batu kerikil ya. Bisa kalian cari di alam ya. Nah, kalau tadi kita membaca dongeng tentang pohon apel, Bisa memberikan apa-apa. Kata pohon apel. sekarang Ibu akan ajarkan kalian untuk bernyanyi. Siapa yang suka nyanyi? Masih berhubungan dengan tumbuhan, ya. Kalau tadi pohon apel, kalau sekarang pohon cemara. Nah, kalian dengarkan dulu lagunya sambil dihafalkan liriknya ya. Nyanyi sama-sama boleh. Liriknya ada di buku. Di halaman 9. Cemara pohon ranting, Daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari seperti kamar menari. ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku sebuah lagu merdu. Sekali lagi ya. Nah, pohon cemara itu seperti itu gambarannya ya. Tinggi ke atas ya. Sekali lagi. Cemara pohon ranting, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari seperti tangan penari, ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku sebuah lagu merdu. Oke. Di telingaku sebuah lagu merdu. Nah, ya. Tahu pohon cemara? Ciri-cirinya kayak gimana? Tinggi, daunnya banyak. Daunnya banyak. Terus warnanya? Hijau. Warnanya hijau. Terus biasa suka dipakai untuk perayaan apa? Natal, betul ya. Suka gantung-gantungin lampu ya, sahabat Kristiani kita. Nah, setelah tadi belajar tentang lagu cemara, kira-kira kalian tahu siapa penciptanya? Ate Mahmud ya. Ibu harap kalian bisa ya nanti
memperagakan di rumah atau menyanyikan di rumah ya. Nah, untuk sekarang coba kita latihan soal dulu ya. Dari mulai menjawab pertanyaan tentang dongeng tadi di halaman 4 ya. Kemudian pertukaran penjumlahannya di halaman 7 ya. Nah, itu aja udah. Sok silahkan dikerjakan dulu latihan soalnya. Oke, sudah? Coba jawab pertanyaan ibu ya. Kita samakan. Siapakah teman pohon apel? Anak laki-laki. Anak laki-laki ya. Kemudian di akhir cerita, mengapa pohon apel menangis? Karena ditinggal anak laki-laki. Karena ditinggal. Apalagi jawaban yang lain? Jawaban Opa hampir betul. Siapa lagi? Di akhir cerita kenapa mereka menangis? Apa karena sedih atau bahagia? Bahagia. Hah? Gimana Sania? Bahagia karena mereka bisa bersama lagi. Oke, untuk soal yang tadi salah, nanti kalian betulkan lagi di rumah. Oke. Untuk pertukaran penjumlahannya, di sana coba ada soal 500 tambah 220. Jadi berapa isinya? 550. 500 tambah 220 berapa? 720. Susan. Ya, dihitung secara bersusun ya. Oke. Nita, kalau 500 tambah 220 sama dengan 720, sekarang ditukar coba. Ditukar. 220 ditambah 500. 500 berapa? 500 jadi berapa? 500. Sama hasilnya kayak tadi. 720. Berapa? 720. Ditukar saja posisinya, ya. Sekali lagi deh. 200 ditambah 350. Jadi berapa? 550. Sekarang tukar posisinya. Bilangannya ditukar. 350 ditambah 200 sama dengan 550. Oke, ya. Begitu, ya. Masih ada yang bingung? Masih ada yang bingung? Bu, kenapa ini ditukar? Karena ini judulnya pertukaran penjumlahan. Jadi kalian harus tahu konsepnya, ya. 2 ditambah 3 itu 5, ya. 5 itu bisa dicari hasilnya dengan penjumlahan yang lain, bisa nggak? Bisa, ya. Caranya dengan ditukar 3 tambah 2, begitu ya. Kalau tadi 2 tambah 3 sama dengan 5, bisa juga 5 itu dihasilkan dari 3 tambah 2, ya. Oke? Oke. Nah, sampai sini saja pertemuan Ibu hari ini dengan kalian. Semoga bisa paham ya. Kemudian nanti PR-nya dikerjakan di rumah ya. Dan di pertemuan selanjutnya kita ke subtema, masih subtema 1 pembelajaran kedua. Dibaca di rumah ya, dihafalkan kalau ada nyanyian seperti tadi ya. Untuk nyanyiannya nanti dikirim via WA ya ke Ibu. Kalian rekam video masing-masing, nanti kirimkan ke Ibu. Siap? Siap? Oke. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, silahkan berdoa bersama dulu. Siapa yang mau pimpin? Carinya, oke. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri Inna insana lafi
ya. Semoga di jalan selamat ya, hati-hati di jalan sampai bertemu dengan ibu dan ayah kalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.